Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan saya Leonarda Jrunut dengan NIM 230401040025 Prodi PPKN. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai konsep kebangsaan menurut Muhammad Yamin dan Supomo. Dalam video kali ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah filsafat Pancasila. Berdasarkan teks pidato Muhammad Yamin dalam risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, konsep inti kebangsaan menurut Yamin adalah sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkeadaban luhur dengan peradaban yang memiliki ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar perlindungan negara merdeka tersebut. Kebangsaan Indonesia harus berlandaskan pada persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak terpecah-pecah atau unitarisme dengan kedaulatan yang dijunjung bersama oleh kepala negara, daerah, dan rakyat. Nasionalisme Indonesia harus merujuk pada tradisi, adat, bangsa, dan budaya Indonesia itu sendiri, bukan meniru negara lain. Permusyawaratan dan perwakilan merupakan asas penting dalam pemerintahan yang didasarkan pada rasionalisme sehat dan kebijaksanaan. Rasionalisme sehat dan kebijaksanaan menghindari anarki, liberalisme, dan penjajahan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi pilar kesejahteraan yang harus merata di seluruh daerah. Pemerintahan disusun atas dasar musyawarah dan perwakilan rakyat yang sehat dengan pembaruan hukum, adat yang rasional dan demokratis. Singkatnya, inti konsep kebangsaan Yamin menekankan pada persatuan bangsa, kedaulatan rakyat, nilai ketuhanan, permusyawaratan, dan keadilan sosial yang berakar pada budaya dan tradisi Indonesia itu sendiri. Yang kedua itu berdasarkan teks Prof. Supomo dalam risalah sidang BPUPKI. Konsep inti kebangsaannya adalah negara integralistik yang menekankan persatuan dan kesatuan sebagai satu kesatuan organik. Supomo memandang negara sebagai suatu kesatuan yang harmonis di mana kepentingan individu dan kelompok dan negara saling terhubung dan bekerja sama demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Negara ideal menurut Supomo terbentuk kekeluargaan yang dikelola secara harmonis dengan prinsip musyawarah dan keadilan rakyat. Ia menolak model negara liberal barat yang menonjolkan individualisme dan juga menolak model sosialis yang berbasis pertentangan kelas. Sebaliknya, Supomo mengusulkan negara yang mengatasi segala paham golongan perseorangan demi persatuan bangsa Indonesia yang menjemukkan berkelandasan nilai-nilai tradisional seperti gotong royong dan tradisional seperti gotong royong dan kebersamaan. Secara ringkas, 5 prinsip utama dalam konsep kebangsaan Supomo adalah: yang pertama, persatuan; yang kedua, kekeluargaan; dan yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin; yang keempat, musyawarah; dan yang kelima, keadilan rakyat. Konsep ini mengedepankan negara sebagai suatu kesatuan integral yang harmonis dan kolektif, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan. Yang pertanyaan ketiga itu perbedaan antara keduanya. Yang pertama itu ada asas dan dasar kebangsaan Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 dasar negara: perikebangsaan dan perikemanusiaan, periketuhanan dan perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menekankan Pancasila sebagai panduan perilaku manusia yang baik dan dasar negara yang bersifat universal dan inklusif. Supomo mengusulkan 5 prinsip dasar negara: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, dan musyawarah dan keadilan rakyat. Individualisme barat dan menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagai ciri khas bangsa. Menolak individualisme barat dan menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Yang kedua itu hubungan dan kebangsaan. Menurut Yamin,
konsep ketuhanan sebagai salah satu dasar negara, tetapi lebih menekankan Pancasila sebagai pedoman umum yang mengandung nilai ketuhanan tanpa mengikat pada tertentu secara spesifik. Sedangkan menurut Supomo menekankan keseimbangan lahir dan batin yang mencakup aspek spiritual dan sosial, tetapi tidak secara eksplisit mengedepankan agama tertentu. Konsepnya lebih mengarah pada kesatuan dan harmoni sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa memaksakan agama tertentu. Yang ketiga, paham ideal bangsa. Dari Yamin, bangsa Indonesia ideal adalah bangsa yang berlandaskan kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan yang bersifat universal dan inklusif, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dari Supomo, bangsa Indonesia ideal adalah masyarakat yang bersatu dengan asas kekeluargaan, musyawarah, keadilan sosial, menolak individualisme, mengutamakan gotong royong, serta keseimbangan antara aspek dan batin. Yang keempat, pendapat tentang republik. Dari Muhammad Yamin, melihat republik sebagai bentuk negara yang menegakkan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial dengan dasar negara yang mengandung nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Dari Supomo menekankan bahwa negara Indonesia bukan sekedar persatuan golongan terbesar atau paling kuat, tetapi negara yang mempersatukan semua golongan dan paham dengan asas kekeluargaan dan musyawarah, sehingga republik harus didasarkan pada persatuan dan keadilan rakyat secara menyeluruh. Oke, yang berikut yang nomor 4 mengenai komentar saya mengenai pidato dari Muhammad Yamin dan Supomo. Komentar saya mengenai hal tersebut yaitu dimana saya lebih ke mengarahkan ke Muhammad Yamin, yang dimana dia itu mengusulkan bahwa lebih ke nasionalisme, yang dimana bangsa Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia itu harus memiliki rasa nasionalisme atau cinta terhadap tanah air. Walaupun kita lihat pada saat sekarang ini, kalau dilihat daripada zaman sekarang, kita bangsa Indonesia banyak sekali meniru bangsa asing. Bahkan segala sesuatu yang ada di dalam Indonesia itu pasti ada campur tangan dari bangsa asing. Seperti bahkan bangsa asing juga sendiri itu ada dan berada di dalam Indonesia. Nah, kita bukan berarti kita menolak mengenai hal tersebut, karena kan kita tahu sendiri bahwa negara Indonesia juga kan negara blok global yang dimana ketergantungan dengan negara lain, terutama dalam ekspor dan impor. Jadi bukan berarti kita menolak, akan tetapi kita boleh menggunakan dari bangsa asing asalkan kita tidak menghilangkan ciri khas bangsa itu sendiri atau negara Indonesia itu sendiri. Nah, dan terkait pertanyaan yang saya sampaikan juga mengenai asas perkebangsaan, yang dimana kan dalam pidato Muhammad Yamin itu terdapat beberapa asas. Yang pertama juga itu asas kebangsaan, ada asas ketuhanan, ada asas kemanusiaan, dan ada asas kerakyatan. Nah, mungkin ini pendapat saya, maksudnya saya bertanya bahwa kenapa begitu asas kebangsaan ini ditempatkan di asas yang pertama, kenapa bukan asas ketuhanan? Karena kan kita ketahui bahwa Indonesia ini kan memiliki dari berbagai agama, suku, kepercayaan, dimana kenapa bukan asas ketuhanan yang dicetuskan yang pertama itu, kenapa asas kebangsaan? Mungkin hanya itu saja pertanyaan saya. Dan mengenai dari Supomo ini, saya lebih senang dengan yang dia mengatakan bahwa dia menolak mengenai paham individualisme, yang dimana kan terkait individualisme itu tersebut tuh dimana seseorang hanya mementingkan kepentingan dia sendiri, yang hanya menguntungkan seseorang saja, kepentingan sendiri. Saya setuju untuk menolak paham tersebut, karena Indonesia ini kan harus berjalan untuk kepentingan bersama, untuk memajukan bangsa Indonesia.
Jika kita hanya memakai konsep individualisme yang hanya mementingkan diri sendiri, hanya untuk kepentingan atau keuntungan seseorang, jadi bagaimana negara sendiri itu bisa berjalan? Karena kan kemajuan sebuah bangsa itu kan berdasarkan dari kepribadian kita sendiri, dari diri kita sendiri, dimana kita tidak perlu mengatur orang lain, tetapi kita juga harus mengatur diri sendiri untuk majunya sebuah bangsa. Jika kita menghancurkan bangsa Indonesia itu oleh diri kita sendiri, berarti bagaimana bangsa lain untuk menatap dan melihat Indonesia untuk menjadi negara yang maju seperti itu. Mungkin tidak banyak dari saya mengenai komentar dari kedua pidato tersebut, tapi perlu kita ketahui bahwa walaupun perbedaan dari konsep antara Muhammad Yamin dan Supomo mengenai konsep kebangsaan, bagaimanapun juga kedua pandangan tersebut itu kan untuk memajukan negara Indonesia kita, dan untuk membuat konsep apalagi suatu negara yang begitu besar itu tidaklah mudah ya. Jadi perlu kita belajar bahwa betapa susahnya mereka dulu untuk mendirikan suatu negara ini, membentuk konsep demi konsep dan dengan berbagai pertimbangan yang ada. Oke, sekian saja video dari saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.